Cie, seharusnya emang gue siapa gitu kan. Maksud aku gini, hai guys, welcome back to my channel dengan aku Nita. Buat kamu yang baru banget masuk ke channel ini, hai, kenalin, nama aku Nita. Aku adalah makeup artist dan juga cat lovers. Kalau kamu interest dengan hal-hal berbau beauty, makeup dan juga kucing, so make sure kamu subscribe aku, like, comment, and share video ini ke semua sosial media dan komunitas kucing yang kamu punya, supaya aku makin semangat bikin video. Dan aku akan ngebedah makanan-makanan kucing atau vitamin-vitamin kucing yang memang kamu request. So let's move on to the video. Kali ini aku mau ngebedah sebuah makanan yang kalian tuh juga interest dan kalian tuh sering lihat di pet shop karena desainnya itu eye-catching, which is setelah aku riset ya, ternyata dia ini punyanya dari CMK Pet Food. Jadi kalau kalian pernah lihat review aku, yaitu makanan kucing murah di kala pandemi COVID, yaitu makanan kucing beauty yang harganya itu 20 ribuan, yang kemudian sempat naik, cuman sekarang kayaknya udah turun lagi. Kayaknya sekarang tuh harganya udah mulai stabil di 25 sampai di 26, karena dia itu pernah naik sampai ke 29 ribu sampai ke 31 ribu. Nah, kali ini kita akan ngebedah makanan beauty tapi dia itu lebih premium, yaitu Raja Fit. Tapi kali ini aku coba yang untuk kitten and junior dulu, karena kan kucing aku paling banyak kitten ya. Sebenarnya aku juga interest sama Raja Fit yang hair and skin kalau nggak salah ya. Itu kan juga buat all stage. Dia ini diformulasikan untuk baby kitten hingga usia 12 bulan. Tapi kalau yang ini dia itu diformulasikan untuk kucing yang usianya 6 bulan hingga ke 2 tahun. Makanya kenapa namanya junior. Dan keduanya ini kabar baik buat kalian orang-orang yang emang concern banget sama perbabian. Ini tuh no pork warranty. CMK Pet Food itu adalah produk lokal ya, yang mana dia itu punya produksi sendiri di Indonesia dan juga dia punya pabrik sendiri. Kita bedah dulu sebenarnya sebagai lokal brand ini tuh bagus apa enggak, atau masih butuh improvement ya sebagai produk lokal. Kalau kalian lihat nih ya, kanan kiri tuh sama aja kandungannya. Jadi chicken meal, whole grain meat ya, yaitu gandum, kemudian juga ada tepung jagung maize, kemudian ada lemak ayam, kemudian ada gluten meal jagung, dan juga ada gluten dari gandum, ada powder cellulose, ada dried beet pulp yang mana dia itu tanaman fiber untuk anti hairball, kemudian juga ada tepung ikan tuna, tepung ikan salmon, ada bubuk telur, kemudian ada tanaman fenugreek, dan juga ada flaxseed meal, itu tepung flaxseed ya. Jadi kalau flaxseed itu adalah kandungan nabati. Dia ini termasuk dalam kasta tumbuh-tumbuhan. Kemudian juga ada fish oil, kemudian ada chicken liver berupa powder atau bubuk, kemudian ini zat ya, lactic acid, choline chloride, kemudian potassium chloride. Itu adalah zat kimianya. Nah, kemudian juga ada kalsium sulfat sampai ke lisin, vitamin E, vitamin C, niacin dan lain-lain. Itu adalah vitamin-vitamin sampai ke bawah itu. Kemudian 3 kandungan di bawah itu kalian lihat ada natural flavor, yaitu perasa natural ya. Kemudian baru ada tanaman yucca, ini untuk anti bau pup ya. Kemudian ada beta karoten yang mana dia mengandung vitamin A yang fungsinya itu untuk mata. Dan oke, kamu lihat agak ke atas lagi ya, itu ada kandungan L-carnitin ya. Kandungan ini sendiri itu fungsinya banyak ya, termasuk juga dia itu mengurangi kalori, membakar kalori maksudnya ya. Jadi meningkatkan metabolisme juga. Jadi mengurangi resiko kegemukan pada seekor kucing. Jangan salah, karena L-carnitin itu juga ada di vitamin fitnessnya manusia. Bahkan di Royal Canin Sterilize yang buat kucing yang gemuk ya, setelah steril jadi gemuk, itu di situ juga ada kandungan L-carnitin sebesar 100 gram. Tapi untuk di sini dia tidak difluorkan berapa gram untuk L-carnitinnya. Jadi kemungkinan itu tidak setinggi sampai 100 gram. Nah, ini kalau kalian lihat full ya, ini sama kan kanan sama kiri kan.
Lanjut kita ke analisanya. Untuk proteinnya lebih tinggi yang kitten, wajar karena dia emang untuk kitten ya. Sama juga fatnya lebih tinggi 2% untuk yang kitten. Fibernya lebih tinggi yang Raja Fit Junior Indoor. Kalau S-nya di sini tuh nggak tertulis ya. Kalau kalsiumnya lebih tinggi untuk kitten, wajar karena kitten itu memang butuh untuk pembentukan otot dan tulang. Fosfornya juga lebih tinggi yang kitten. Moisturnya itu sama-sama 8%. Lalu sekarang kita bicara tentang vitamin ya. Jadi untuk vitamin kayak vitamin E, kemudian vitamin C, kemudian omega 6 itu lebih tinggi untuk yang kitten. Tapi kalau untuk omega 3-nya itu lebih tinggi yang Raja Fit Junior Indoor. Kalau omega 3 itu paling banyak umum itu adalah EPA, DHA, kemudian ALA. Kemudian kalau kalian tahu itu fungsinya omega 3 sendiri itu untuk peradangan dan inflamasi, kemudian DHA-nya itu untuk kinerja otak, dan juga ALA-nya itu untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga sistem saraf. Nah, kalau untuk omega 6 sendiri itu tidak bisa diproduksi langsung oleh tubuh, beda dengan omega 3 yang dia bisa diproduksi oleh tubuh itu sendiri. Nah, omega 6 ini butuh booster dari makanan atau dari suplemen karena dia fungsinya itu untuk sistem imun dan juga memberikan energi untuk tubuh, tapi jangan terlalu banyak juga kandungannya. Kalau vitamin C sendiri itu juga sama untuk imun juga, dan untuk vitamin C di sini itu nggak terlalu tinggi, nggak sampai 200 atau 220 mg per kilogram, tapi cukup di angka 176 mg per kilogram. Meskipun aku pernah mention bahwa kucing itu infonya tidak butuh vitamin C karena mereka itu sudah mendapatkan vitamin C sendiri dari karnivornya. Itu kalau dia masih karnivor ya, hidup sebagai karnivor. Vitamin sisanya itu nggak di floor ya di sini. Aku itu udah ngabisin masing-masing itu 4. Ini sisa 1 masing-masing ya untuk yang junior maupun yang kittens, karena aku mau bikin reviewnya, jadi aku sisain 1. Nah, di sini yang aku perlu notes ke kalian bahwa untuk kandungan kitten actually pastinya lebih besar daripada yang kandungan junior indoor. Dan kamu perlu tahu juga kenapa sih namanya itu junior indoor. Jadi gini, kalau kucing kamu itu bukan kucing yang luaran yang suka ditaruh di luar, kemudian dia bergaul dengan kucing luar yang lain, artinya kebutuhan kalorinya itu tidak terlalu banyak, sehingga lebih baik dia dikasih makanan indoor. Karena apa? Kalau misalkan dia dikasih makanan kitten dan kemudian dia juga jarang beraktivitas, artinya energinya nggak kepake kan. Artinya dia itu akan semakin mudah terserang kegemukan, diabetes, kemudian jantung. Protein dan fatnya itu lebih rendah untuk yang indoor junior daripada yang untuk kitten. Dan juga ini kibelnya juga lebih gede ya. Kibelnya itu kayak agak-agak kayak kenari gitu loh, sedangkan kalau kibelnya yang kitten ini kecil. Begitu pula vitamin C-nya, begitu pula kalsiumnya dan yang lain-lain. Kandungannya chicken meal, kemudian ada grainnya, ada chicken fat, dan selain yang per-chicken-chickenan, ini tuh ada tuna dan juga ada salmon. Beta karoten itu juga kamu bisa dapatkan dari wortel. Packaging yang cuma 500 gram ini tuh sangat-sangat maksimal. Malah menurut aku terlalu maksimal. Jadi gini ya, ini kalau kamu lihat nih, ini tuh plastiknya itu bener-bener tebel. Udah ada sealingnya di sini ya, udah ada kayak perekatnya gitu ya, kayak misalkan kalian beli Happy Cat lah ya. Dan di sini tuh tinggal disobek, kamu bisa buka tutup tempatnya ini. Bagian dalamnya itu ada kayak aluminium foilnya, artinya kondisi makanannya itu akan terjaga. Cuman menurut aku kekurangannya adalah ini tuh untuk sebuah packaging yang sangat bagus, untuk sebuah packaging yang premium dengan harga yang cukup affordable, meskipun memang lebih mahal daripada beauty ya teman-teman ya. Tapi kurang paperless ya, maksudnya kurang save the earth. Kita tuh memperbanyak kondisi di mana kita harus membuang sampah plastik setiap harinya untuk membeli makanan yang packagingnya itu cuma 500 gram dan packagingnya itu sebagus ini gitu loh. Apalagi ini bukan packaging yang bisa didaur ulang. Jadi aku cukup concern dengan hal itu. Kalau menurut aku seharusnya emang gua siapa gitu kan. Maksud aku gini, sebenarnya kalau bisa Raja Fit ini membuat sebuah makanan kalau misalkan packagingnya itu sepremium ini, paling enggak itu mereka membuat makanan itu sebesar 1,5 kg, sehingga pastinya harganya juga lebih affordable karena nggak ngabisin banyak packaging, karena kan beban biaya produksi dan lain-lain, mulai dari packaging, kemudian branding dan lain-lain, dengan kualitas makanan yang premium ya di CMK Pet Food, dan juga dengan rasa yang enak untuk kucing-kucing. Juga apalagi ini all ingredientsnya formulanya dari
USA. Jadi dengan formula dari USA, kemudian dia bisa memberikan klaim bahwa dia itu pork free gitu kan, no lard. Jadi menurut aku seharusnya produk ini tuh pede-pede aja kalau misalkan dia bikin packaging 1,5 kg dan bersaing dengan banyak brand makanan lain yang packagingnya itu 1,2 kg, 1,5 kg atau bahkan 2 kilo. Karena gini, satu, menurut aku produk ini sebagai produk lokal itu desainnya itu juga bagus. Jadi desainnya tuh nggak murahan gitu loh. Maksud aku print-printannya, bagaimana cara dia menempatkan font-fontnya, ukurannya, klaim-klaimnya, bikin kita ngelihat itu tertarik. Apalagi karena di sini itu wall packagingnya itu didominasi dengan warna putih. Jadi orang tuh mudah mengingat logonya. Oh, Raja Fit ini nih makanan yang bikin aku tuh interest banget. Itu dilihat itu udah eye catching. Kalau aku cocok, kucing-kucing aku ini cocok makan ini. Dan kalau dia ada yang ukuran kayak 5 kilogramnya, aku pasti beli karena ini formulasinya udah oke banget. Dia itu membuat sebuah makanan dengan harga 20 ribuan aja itu kandungannya segitu. Apalagi untuk makanan yang harganya 50 ribuan, pasti ingredientsnya pun juga totalitas. Kayak gimana sih sebenarnya proses pembuatan makanan kucing untuk lokal punya ya, kayak gimana sih proses produksinya, kayak gimana sih kebersihan yang ada pada laboratoriumnya. Di sini itu moisturnya itu 8%. Jadi beda dengan beberapa makanan kucing yang moisturnya itu 10%. Kalau misalkan nanti ada sebuah improvement dari perusahaan tersebut untuk membuat makanan, lebih baik dibikin 10% karena memang kalau dari standar AAFCO itu, if I'm not mistaken ya, yang aku baca di Wikipedia ya, itu standar makanan kucing itu minimal 10% untuk moisturnya. Meskipun memang untuk membuat sebuah produk kibble, yang mana kibble itu kan melalui proses dehydrated, kemudian melalui proses dipanaskan dengan suhu yang tinggi, itu sangat susah untuk membuat produk dengan moistur 10%. Karena mungkin karena ini produk lokal, alat-alat kita belum memadai, mungkin loh ya. Aromanya ini lebih kuat daripada beauty ya. Jadi kalau beauty itu kan seperti yang aku pernah sebutkan juga, beauty itu aromanya tidak terlalu kuat, sehingga kucing itu ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang suka tapi kemudian bosen. Nah kalau untuk yang kitten ini, selama aku ngabisin 2,5 kilo itu sama sekali nggak ada kucing aku tuh bosen sama sekali, kayak cemilan. Dan rasanya itu bisa membuat aku berpikir bahwa ini tuh cemilan manusia. Lidah manusia ya, tekstur yang aku rasain itu kalau untuk yang kitten itu emang lebih tidak crispy dibandingkan yang junior. Karena kalau yang junior ini crispy-nya tuh kerasa banget, mungkin juga karena kibelnya lebih gede ya. Nah kalau yang Raja Fit yang ini, yang kitten, itu karena mungkin kibelnya juga kecil. Kibelnya itu kayak ukuran RC Mom and Baby, tapi kayak 2 kalinya, kotak gitu lah bentuknya, tapi 2 kalinya ukurannya ya. Nah
lebih lunak sehingga gampang banget kalau digigit sama baby cat yang usianya 1 bulan, karena ini juga dimakan sama citosan ya, dan ini juga dimakan sama semua kucing. Rasanya itu lebih enak yang ini, yang kittens ini, daripada yang junior, karena kalau yang junior itu kayak ada rasa pahit-pahitnya sedikit. Jadi rasa kalau beauty itu rasanya sama aromanya itu hampir mirip dengan yang junior, tapi kalau yang ini itu more lebih daripada beauty. Please bikin yang ukuran 10 kg karena aku yakin pasti pasarnya tinggi banget. So, kalau begitu, itu dulu review dari aku. Semoga kalian suka dengan bedah komposisi Raja Fit yang ini. Next time, aku akan kasih kalian review Raja Fit varian lain. See you on the next video. Bye-bye.